masih diberikan kesempatan berupa kenikmatan sehingga dapat melaksanakan kuliah beksa secara tatap muka ini. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana kita mengharapkan syafaatnya di hari yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan hasil dari makalah kami yang berjudul Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama Mahkamah Syariah. Adapun hasil pembahasan dari makalah kami ini yang pertama, kekuasaan absolut atau mutlak Badan Peradilan Agama. Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama yang tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di Mahkamah Agung. Kemudian ditegaskan bahwa peradilan agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan yang biasa. Maknanya hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan tidak kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang kehakiman secara tradisionalnya diajukan kepadanya. Namun peradilan agama di sini haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang mencari keadilan. Di samping itu, peradilan agama harus pula diarahkan sebagai keluarga yang akan menjurus pada sengketa-sengketa keluarga. Dengan demikian pula, pada saat akan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, harus dijaga suasana benar-benar manusiawi dan kekeluargaan. Sesuai dengan kompetensi absolut, pengadilan agama berperkara dalam bidang yaitu yang pertama, perkawinan, yang kedua, kewarisan, ketiga, wasiat, keempat, hibah, kelima, wakaf, keenam, zakat, ketujuh, infak dan sedekah, dan yang kedelapan, ekonomi syariah. Lanjut yang kedua yaitu kekuasaan relatif Badan Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya, meliputi wilayah kota madya dan kabupaten. Dan setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian mungkin lebih atau mungkin kurang. Seperti di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat 4 buah pengadilan agama karena kondisi transportasi yang sangat sulit. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Esti. Sebagaimana yang diterangkan di atas, kewenangan relatif pengadilan agama tetap terdapat beberapa pengecualian dibanding dengan pengadilan umum, seperti dalam hal yang pertama, permohonan cerai talak. Yang kedua, perkara gugat cerai. Kemudian C, sumber hukum peradilan agama. Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan peradilan agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutuskan
dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Yang pertama, pengertian hukum material yaitu hukum material dan formil. Hukum material yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Hukum material peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih. Hukum material peradilan agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosio-kultural berbeda, sehingga sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama. Maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur hukum tentang perkawinan, talak, dan rujuk. Untuk menjembatani hal tersebut, maka sejak tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dan ini merupakan awal pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis. Namun bagian lain dari perkawinan seperti kewarisan dan wakaf masih di luar hukum tertulis, sehingga masih banyak terjadinya perbedaan putusan oleh pengadilan agama terhadap kasus yang sama karena pengambilan dan dasar hukumnya dari kitab fikih yang berbeda. Kemudian dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka ruang lingkup peradilan agama diperluas tugas dan wewenangnya, yaitu mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infak, dan ekonomi syariah. Hukum formil peradilan agama. Meskipun lembaga peradilan agama di Jawa dan Madura telah dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan STBL 1882 nomor 152, kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah membentuk peradilan agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Tetapi dalam peraturan tersebut tidak disinggung sama sekali tentang hukum acara yang harus digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Beberapa asas hukum acara peradilan agama antara lain, pemeriksaan perkara dimulai setelah diajukannya gugatan atau permohonan. Pengadilan tidak boleh menolak pemeriksaan dan memutus perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak atau tidak jelas. Baiklah, sekian